Shalom, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun Anda sekalian melihat video ini. Halo semua, perkenalkan, saya dengan Esther Silveriana Pitupulu, yang pada kesempatan saat ini sebagai perwakilan dari kelompok 6 yang akan memimpin jalannya presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Judul dari hasil diskusi kelompok kami itu adalah menerapkan metode koma pada kitab Filemon 1 ayat 8 sampai 22. Nah, sebelum masuk dalam materi dan pembahasan dari hasil diskusi kelompok kami ini, saya akan sedikit memperkenalkan dengan setiap anggota-anggota yang ada dalam kelompok 6. Yang pertama itu ada Kristi Tiffany Franz. Kemudian yang kedua itu ada Delaini Granita Leticia Daud. Dan juga Eni Fitra Lase. Lalu ada saya sendiri. Kemudian Febita Damanik. Dan ada Novelita Siburian. Dan yang terakhir ada Sylvester Umbu Mangu. Nah, sekian dari sedikit perkenalan dengan anggota-anggota kelompok 6. Dan sekarang diberikan kesempatan untuk teman saya dalam mempresentasikan hasil diskusi. Waktu dan tempat dipersilakan. Pemaparan secara singkat mengenai kisah di dalam Filemon 1 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-22 mengenai permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Onesimus ini merupakan budak daripada Filemon. Diceritakan bahwa Onesimus ini mencuri harta daripada Filemon sehingga ia melarikan diri daripada tuannya tersebut. Nah, kemudian Onesimus ini dia meminta bantuan kepada Paulus untuk mendamaikan dirinya kembali bersama dengan tuannya Onesimus. Nah, kemudian Paulus pun menulis surat kepada Filemon untuk meminta Filemon menerima kembali diri Onesimus. Baik, saya akan menjelaskan apa itu metode koma. Metode koma merupakan metode dalam membaca atau menafsirkan Alkitab, di mana metode koma itu merupakan singkatan dari konteks, observasi, makna, dan juga aplikasi. Di dalam konteks, kita akan belajar bagaimana dengan memperhatikan hal-hal yang berada di sekitar teks atau ayat Alkitab tersebut, di mana kita memiliki pemahaman yang tepat terkait ayat Alkitab tersebut. Dalam observasi sendiri, kita akan belajar bagaimana dengan menanyakan hal-hal tertentu di dalam ayat Alkitab, di mana kita dapat memiliki pemahaman yang penuh terkait ayat Alkitab yang kita baca. Untuk makna sendiri, kita akan belajar bagaimana mencari pesan asli dan pesan universal terkait ayat Alkitab melalui pemahaman hakikat dosa dan pengharapan dalam Kristus. Dan untuk aplikasi sendiri, kita akan belajar bagaimana mengaplikasikan makna dari ayat Alkitab itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kali ini saya akan menjelaskan metode koma pada bagian konteks. Onesimus merupakan budak Filemon. Onesimus mencuri harta tuannya Filemon dan melarikan diri. Kemudian Onesimus meminta bantuan Rasul Paulus untuk berdamai dengan tuannya Filemon. Dan kemudian Paulus menulis surat kepada Filemon untuk menerima kembali Onesimus. Surat yang ditulis Paulus kepada Filemon adalah sebuah permohonan, bukan perintah. Alasan Paulus mengirim Onesimus kembali karena bagi Paulus Onesimus telah menjadi saudara yang dikasihi dan agar mereka menjadi saudara dalam Tuhan. Onesimus yang telah melakukan kesalahan dengan mencuri, kemudian melarikan diri, dan kemudian meminta pertolongan kepada Paulus agar hubungannya dengan tuannya membaik. Onesimus patut kembali diberi pengampunan, penerimaan, serta kepercayaan kembali agar mereka dapat menjadi saudara dalam Tuhan. Bahkan dalam surat Paulus kepada Filemon ini, Paulus juga berkata bahwa Paulus akan bersedia mengganti biaya kerugian yang timbul akibat dari pelarian dari Onesimus. Paulus harap ada tanggapan positif dari Filemon, dan juga dalam surat Paulus ini terlihat sangat yakin bahwa Filemon akan memenuhi permohonannya ini agar menerima kembali Onesimus bukan sebagai budak tetapi sebagai saudara dalam Tuhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode koma, yaitu di bagian observasi atau di bagian yang O. Nah, bagian observasi ini ada 6 pertanyaan, yaitu apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Dimulai dari apa.
apa yang dimaksudkan dari Filemon 1 ayat 8 sampai 22, yaitu permohonan Paulus kepada Filemon agar Filemon berbaik hati kepada Onesimus, budaknya yang telah melarikan diri. Kemudian yang kedua yaitu adalah siapa. Siapa ini menurut perannya dalam Filemon 1 ayat 8 sampai 22 yaitu adalah Paulus, Filemon, dan Onesimus. Kemudian yang ketiga ada di mana. Pertanyaan di mana ini ketika Paulus yang sedang berada dalam penjara. Kemudian yang keempat, ada pertanyaan mengapa. Mengapa itu karena Paulus meminta agar Filemon menganggap Onesimus sebagai teman seiman dan menerimanya kembali untuk selama-lamanya sebagai seorang saudara. Kemudian pertanyaan yang kelima itu ada pertanyaan kapan. Kapan ini ketika Paulus dipenjarakan karena Injil. Dan bagaimana yaitu Paulus memberitahu Filemon bahwa budaknya Onesimus yang telah melarikan diri sudah diinsafkan kepada Injil. Dan Paulus meminta Filemon untuk menerima Onesimus kembali sebagai seorang saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita masuk pada tahap observasi yang membahas tentang apa yang dikatakan dalam firman ini. Dalam firman ini, Paulus memiliki sebuah permintaan kepada Filemon, yang dimana Paulus ingin menyuruh kembali anaknya Onesimus kembali kepada Filemon. Meskipun Paulus memiliki kebebasan dalam memerintahkan Filemon, namun Paulus tidak ingin melakukan segala sesuatu tanpa persetujuan dari Filemon. Paulus ingin Filemon menerima anaknya sebagai hamba, seperti Filemon telah menerima Paulus itu sendiri. Dan Paulus berkata, jika anaknya merugikan ataupun berhutang kepada Filemon, Paulus bersedia bertanggung jawab dan membayar serta menjamin anaknya tersebut. Dan Paulus ingin Filemon bersedia dan berguna dan menghibur dia di dalam Kristus, dan Paulus juga yakin atas ketaatan Filemon tersebut. Dan Paulus yakin Filemon dapat melakukannya lebih dari yang Paulus minta kepadanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna dari kitab Filemon 1 ayatnya ke-8 hingga ayatnya ke-22. Pertama-tama, kitab ini ditulis oleh seorang rasul yang adalah hamba Allah, dan kitab ini bercerita tentang pribadi Rasul Paulus. Dalam kitab ini bercerita tentang 3 tokoh, yaitu Paulus, Filemon, dan Onesimus, yang adalah budak yang melarikan diri dari Filemon dan membawa harta Filemon. Isi dalam kitab ini memiliki makna tertentu, yaitu surat ini berisi permintaan dan permohonan Paulus kepada Filemon, yang adalah teman seimannya, agar Filemon dapat menerima Onesimus layaknya Filemon menerima dirinya. Onesimus adalah hamba yang melarikan diri dari Filemon dari perbudakan. Filemon adalah hamba Allah, rekan sekerja Rasul Paulus dalam memberitakan Injil Kristus. Dalam surat ini, tujuan Paulus meminta permohonan kepada Filemon bukan untuk membebaskan Onesimus dari perbudakan, melainkan Rasul Paulus meminta kepada Filemon agar Onesimus menjadi teman sekerja mereka dalam menjalankan misi Kristus. Rasul Paulus meminta kepada Filemon agar Onesimus diizinkan menjadi orang yang membantu dirinya dalam pelayanan. Pada saat itu juga, Filemon mengizinkan Rasul Paulus agar Onesimus menjadi rekan kerja Rasul Paulus dan juga dirinya dalam menjalankan misi Kristus. Dalam bacaan kitab kali ini memiliki makna yang sangat penting, di mana kita diajarkan untuk tidak memandang seseorang dari latar belakang, status, atau dari sukunya, baik dari perilaku baiknya atau dari perilaku buruknya, melainkan kita diajarkan untuk belajar dari keterbukaan diri kita menjadi lebih baik, sama seperti Kristus memperlakukan kita, dan begitu juga kita seharusnya patutnya memperlakukan orang lain layaknya Kristus memperlakukan kita. Kita juga memerlukan campur tangan ilahi untuk membentuk karakter kita sesuai dengan teladan Kristus. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus menyertai kita untuk memberi kekuatan agar kita dapat mengamalkan karakter ilahi dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita antar sesama manusia, antar sahabat maupun antar keluarga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai metode koma, lebih khususnya di sini untuk yang bagian aplikasinya sesuai dengan kitab yang sudah dipilih untuk bagi kelompok kami, dan dengan perikop pembacaan yaitu permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus yang terdapat dalam Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-22.
Nah, di sini mungkin sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelum-sebelumnya mengenai apa itu koma dan konteks dari pembacaan ini, observasinya, kemudian maknanya. Nah, sekarang saya hanya melanjutkan untuk membahasnya pada bagian aplikasinya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui dalam hal melayani tentunya kita itu kalau melayani akan banyak bertemu dengan begitu banyak rekan pelayanan yang berbeda-beda latar belakang karakternya. Nah, pasti juga kita akan menemui beberapa orang yang mungkin tidak cocok dengan kita ketika sedang melayani. Namun melalui kisah ini, melalui pembacaan ini, Tuhan mau mengajarkan kita atau memperlihatkan lagi kepada kita untuk tidak memandang orang berdasarkan latar belakangnya. Mungkin kita dengan orang tersebut mempunyai masalah di kehidupan lampau di masa lalu, tetapi itu tidak seharusnya mengurung niat kita untuk sama-sama bertumbuh dalam Kristus, apalagi dalam hal melayani. Kita harus mampu mudah memaafkan dan menerima kembali, sama seperti Kristus yang selalu menerima kembali dan mengampuni ketika umatnya berdosa. Nah, Tuhan itu kan menciptakan kita berbeda-beda dan memiliki kelebihan dan kekurangan dari setiap kita masing-masing. Nah, hendaklah kita saling memiliki keterbukaan, apalagi dalam hal melayani ini. Jangan sampai karena perbedaan ini membuat pelayanan kita itu tidak maksimal dan jadinya mendukakan hati Tuhan. Jadi dalam pelayanan bukannya kita menyenangkan hati Tuhan, jadinya kita mendukakan hati Tuhan hanya karena perselisihan dengan orang, hanya karena hati kita yang keras yang tidak mau menerima kembali atau tidak mau mengampuni, bahkan menerima dia sebagai saudara di dalam kasih Kristus. Hal sederhana sebenarnya bisa kita mulai mengaplikasikannya, seperti kita mengajak teman beribadah tanpa memandang ia berasal dari keluarga terpandang atau tidak, mau berteman dan siap melayani dengan siapa saja, tidak mengejek penampilan orang lain dan sebagainya. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan. Tentunya dengan melakukan hal ini, maka kita itu sudah mengamalkan karakter ilahi dalam kehidupan kita. Kita sudah melayani kepada sesama kita, kita sudah melayani kepada Tuhan. Sebenarnya dalam hal-hal kecil yang kita lakukan itu, kita sudah melayani sesama kita. Nah, sama seperti Kristus sudah memperlakukan kita, maka sudah sepatutnya kita memperlakukan demikian kepada orang lain. Tuhan sudah datang ke dunia, memberi tugas kepada kita untuk melayani sesama kita, untuk melakukan apa yang sudah difirmankannya kepada kita. Demikian penjelasan saya mengenai aplikasi dari pembacaan atau perikop yang sudah kelompok kami bahas bersama. Kiranya apa yang sudah kelompok kami bahas bersama ini dapat menjadi berkat bagi kedepannya. Terima kasih. Shalom. Nah, sekian sudah dari hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih untuk setiap atensi-atensi yang telah teman-teman berikan semua untuk hasil presentasi kami. Dan jika ada kesalahan dalam pengucapan kata atau ada kekurangan, kami mohon maaf untuk itu semua. Dan untuk menutup presentasi kami pada saat ini, saya akan menutupnya dengan satu kutipan ayat, yaitu dalam kitab Filemon 1 ayat 14, yang berbunyi, "Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela." Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih semua dan sampai jumpa di lain kesempatan.